Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursanise SPD dari SD Muhammadiyah Klaten Utara, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang menjelang sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat di agenda rutin kita, yaitu Kombel SD Muhammadiyah Klaten Utara pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024 di kelas 3. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh Ketua Kombel. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah. Yang ketiga, ice breaking. Keempat, diseminasi budaya positif. Kelima, praktik segitiga restitusi. Keenam, refleksi. Dan ketujuh, penutup. Sebelum acara pada siang hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Injak acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Ketua Kombel kepada Ustazah Indah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah ini saya selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klaten Utara yang terhormat juga kepada Ustadz-Ustadzah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan Kombel pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2024 setiap hari Senin yang akan diisi oleh Ustazah Nurstianingsih. Kemudian materinya adalah tentang diseminasi budaya positif. Begitu teman-teman, semoga apa yang disampaikan Ustazah ini bisa bermanfaat buat Ustazah semuanya. Langsung saja kepada Ustazah Ning, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Indah atas pembukaannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klaten Utara kepada Ustazah Yuni Hidayati SMP NU. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz-ustazah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin kita dapat melaksanakan agenda rutin Kombel di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amin. Saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi sore hari ini kita berkumpul di ruang 3 Amr ini untuk melaksanakan agenda rutin Kombel yang mungkin hari ini akan ada berbagai praktik baik dari teman kita Ustazah Nur Setianingsih yang nanti akan menyampaikan tentang budaya positif dan juga ketika restitusi. Mungkin budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Untuk nanti lebih lengkapnya seperti apa nanti mungkin akan disampaikan oleh Usning lebih lanjut. Nanti Ustaz-ustazah berkenan untuk mengikuti sampai selesai dan juga bisa menerapkannya dalam keseharian kita di kelas-kelas. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Us. Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti bisa mendengarkan dan juga mengikuti dengan sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan wa qolami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu inti nanti yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Setianingsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas 3 Amr dalam keadaan sehat ya. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktu, memberikan fasilitas pada saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten, di mana hari ini akan melaksanakan praktik baik diseminasi budaya positif. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa nggih. Mungkin ada nanti yang belum panjenengan belum pernah mendengar gitu. Atau mungkin sebenarnya sudah pernah melaksanakan tapi oh ternyata namanya seperti itu gitu. Yang akan kita pelajari di sini. Kemudian nanti juga ada praktik dari panjenengan, yaitu praktik segitiga restitusi. Apa itu nanti segitiga restitusi akan kita pelajari. Begitu nggih, teman-teman. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu. Bagaimana pendapat panjenengan tentang hukuman? Ada yang pernah melaksanakan atau menerapkan hukuman pada siswa? Halo? Pernah? Oke. Silakan Ustaz Anis. Hukuman itu bisa menjadi dampak positif dan juga bisa menjadi dampak negatif bagi siswa. Positifnya mungkin menjadi efek jerah ya. Kedua bisa kalau hukuman itu terkadang bisa membuat siswa kayak yang hatinya kecil itu terluka, bisa mengenai psikis mereka. Menyakiti ya, sakit. Jadi ada dua dampak positif negatif. Oke. Tadi ada Idun. Hukuman sama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Anis yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya berdampak positif karena memang hukuman ini mengingatkan anak-anak untuk tidak mengulangi ketidaktertiban mereka. Contohnya misalnya sholat. Nah, sholat subuh itu kan sering anak-anak lakukan tidak dikerjakan karena terlalu siang mereka bangunnya. Akhirnya kemudian kami dari
dari kelas 3, tim kelas 3 itu membuat kesepakatan kalau tidak sholat subuh ya mau nggak mau harus sholat di depan teman-temannya. Nah itu akan menjadi pengingat mereka untuk tidak melakukannya lagi. Itu contoh positifnya dan alhamdulillah semuanya positif di kelas 3. Gitu ya, oke. Oke, tadi sudah ada 2 contoh tentang hukuman. Sekarang yang kedua, pernahkah panjenengan menerapkan penghargaan atau hadiah untuk anak? Timbal balik mungkin ketika kamu nanti nilainya atau kamu rajin akan dapat hadiah. Ada? Pernah juga? Oke, siapa yang mau mewakili untuk berbicara? Monggo Ustazah. Ini penghargaan ya. Kalau tadi hukuman, sekarang penghargaan kepada anak. Penghargaan kepada anak. Mungkin Ustaz sendiri juga tahu nggih. Saya sering bilang kalau mendengarkan ustazah, kalau memperhatikan nanti nilainya bagus, besok ustazah kasih sesuatu seperti itu. Mungkin Ustaz sudah. Nah, itu membuat anak-anak itu semangat. Jadi kayak terus mendengarkan tanpa mereka lari-larian, tanpa mereka ngobrol seperti itu nggih Ustaz. Itu aja sih. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang mau nambahkan? Sampun? Sekarang yang ketiga, bagaimana pendapat panjenengan tentang kata motivasi? Ada yang mau menyampaikan motivasi? Apa yang panjenengan terpikirkan dari dalam benak ketika mendengar kata motivasi? Monggo, ada 1, 2. Motivasi. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Motivasi itu adalah kayak sugesti diri ya, kayak motivasi semangatnya. Saya baru ini menerapkan di kelas bahwasannya kalau anak itu memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Ada yang mandirinya cepat, ada yang kreatifnya kelihatan, ada yang belum. Nah, setelah itu saya tempelkan kayak sugesti diri, afirmasi. Aku baik, aku sehat, aku kreatif, aku mandiri, aku aku jujur, aku sopan, aku tekun, rajin dan sebagainya. Itu kan contoh dari motivasi buat dirinya sendiri, apalagi sama anak-anak. Harapannya nanti bisa tergugah hatinya bahwa aku itu harus hidup yang mandiri, harus yang jujur seperti itu. Ustazah contohnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk beberapa teman yang sudah menyampaikan. Tadi sudah disampaikan tentang hukuman, tentang penghargaan, dan tentang motivasi. Menurut panjenengan, dari ketiga ini, mana yang akan kita harapkan muncul dari anak-anak kita, murid-murid kita? Yang mana? Hukuman, penghargaan, atau motivasi? Yang motivasi. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar tentang itu. Jadi motivasi yang diharapkan itu dari dalam diri, dari internal, bukan dari eksternal. Kalau hukuman, penghargaan itu mungkin juga untuk motivasi, tapi dari luar diri mereka. Nah, sekarang coba saya akan meminta panjenengan membayangkan, panjenengan menggenggam, tangannya menggenggam, yang kanan boleh, yang kiri boleh. Dalam genggaman jenengan itu barang yang berharga. Misalnya apa ya? Duit boleh, misal emas boleh, kenceng, berharga. Ingat, yang panjenengan genggam itu barang yang berharga. Pulpennya boleh diletakkan dulu, kita belum menulis ya, pulpen letakkan, panjenengan genggam. Sudah, kemudian tolong berpasangan berdua, tolong berdua. Nah, kemudian berpasangan, yang satu tetap menggenggam, yang satu menggenggam. Contoh iki emasku kita genggam ini. Nah, gitu tak? Nah, kalau sudah, yang satu mempengaruhi temannya untuk membuka dan memberikan barang yang berharga itu. Bagaimana jenengan mau merayu silahkan. Arep ngerayu, arep ngide-ide, mau merayunya bagaimana, monggo. Silahkan merayu, silahkan. Sampai temennya itu mau membuka. Sampai temennya itu mau membuka. Silahkan. Ya, silahkan. Oke. Ada yang sudah berhasil membuat temennya membuka dan memberikan. Ada yang
Oh, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang tidak berhasil. Tadi begegek ngene iki moh. Ada. Ada yang tidak berhasil ya. Oke, perhatikan. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, sama nggih, ketika kita tadi menggenggam sesuatu yang berharga, itu ada yang berhasil membuat temennya itu buka, karena mungkin dia terpengaruh iming-iming, nah gitu ya. Iming-iming itu apa ya bahasa Indonesianya? Terpengaruh, wah aku nanti dapat ini, dapat ini. Tapi ada juga yang tidak mau. Sekarang saya mau tanya, ada yang tidak mau? Kenapa panjenengan tidak mau membuka ketika dirayu atau diminta sama temennya? Biar dia nebak dulu apa yang saya genggam, biar dia tahu apa yang saya genggam itu apa dulu gitu. Oh gitu. Yeah, jadi pengen menarik, oh biar dia tahu dulu, tanya dulu gitu ya. Apa yang ada di saya? Yeah, terus selanjutnya, ketika panjenengan membuka itu sebenarnya hanya karena keinginan teman, atau sebenarnya ada yang mendorong dalam diri panjenengan itu akhirnya membuka, atau tiba-tiba dipaksa itu buka, atau ada dari dalam itu sebenarnya juga pengen buka sih gitu. Kalau dia tanya tadi, itu apakah pengen benar? Iya. Tapi memunculkan motivasi buat dia. Betul. Ya. Tapi kan yang membuka itu juga ada keinginan toh. Misal saya dari dalam nggak ada keinginan buka, terbuka nggak? Enggak. Jadi tetap sebenarnya motivasi itu dari dalam diri. Kontrol diri itu ada di panjenengan sendiri. Sama sebenarnya ketika anak-anak itu juga mempunyai kontrol diri sendiri, gitu ya. Itu yang pertama harus kita ketahui. Setiap orang itu punya kontrol diri. Meskipun itu murid. Gitu. Semuanya punya. Nah, itu tadi ice breaking-nya gitu teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah bisa mencairkan suasana. Ada yang tertawa, ada yang gur pasrah. Ya wes lah, kon buka ya tak buka daripada aku yel-yelan kayak gitu ya. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke kesepakatan kelas ya. Ini saya menuliskan ada 4, satu saling menghargai. Jadi ketika nanti ada yang berbicara, yang lainnya dia mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian izin jika meninggalkan atau keluar dari ruangan. Yang ketiga menjaga kebersihan, karena tadi kita masuk ruangannya bersih, maka ketika kita nanti meninggalkan ruangan ini juga ruangannya bersih. Kemudian serius tapi santai gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin atau cukup? Cukup? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Dari keenam yang sudah dimunculkan di layar, mana yang belum panjenengan pernah baca atau ketahui? Yang mana? Asing, maksudnya yang masih asing yang mana? Ada yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Terus 6, segitiga restitusi. Ada lagi? 3, keyakinan sekolah atau kelas. Terus sampun itu. Jadi ada yang 6-6-nya malah baru baca sekarang. Tidak. Oh, yang sudah tahu nomor 1 doang. Yang 2 oke. Tapi nanti ketika panjenengan mengetahui materi ini, insya Allah jangan akan kuwi toh kayak gitu, ya. Oh itu toh gitu ya. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Kepala tentang disiplin positif, ya kan? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti akan kita sinkronkan dengan motivasi dalam diri siswa tersebut. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak, saya dari belakang ya, yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan ada sangat banyak sekali dan tentunya pasti bersifat positif. Nah, nilai kebajikan gitu. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi dari dalam diri. Nah, tadi dia disampaikan motivasi dari dalam diri atau internal, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, atau bukan karena hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini yang kami sebutkan tadi, bahwa setiap orang itu mempunyai kontrol diri. Selanjutnya, nah, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah hafal? Sudah hafal belum? Ada yang masih ingat lagunya enggak toh? Yuk. Coba, ada yang mau mimpin? Usia mimpin, yuk. Oh, dibantu yang lain? Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan itu semuanya sebenarnya akan terangkum dalam 6 profil pelajar Pancasila ini. Itu nggih. Lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak itu akan, ya wis lah, aku tak melakukan daripada nanti aku dihukum. Tadi memang disampaikan hukuman punya positif, tadi dampak positif, karena ternyata jera. Tapi apakah kita pernah bertanya, nyaman enggak? Presiden sudah mulai, nyaman enggak? Kamu tersakiti enggak? Kamu terlukai atau tidak? Kita nggak pernah tanya, ya itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dampaknya apa? Ketika tidak ada penghargaan, ketika tidak ada hadiah, kira-kira anak melakukan atau tidak? Tidak, karena tidak ada hadiah itu tadi. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari dalam, yang tadi disampaikan oleh Indah. Jadi mulai memunculkan motivasi dari dalam diri. Ini yang akan kita capai, teman-teman. Itu ya. Ini akan kita capai. Selanjutnya, keyakinan sekolah. Nah, sebelum kita keyakinan sekolah, teman-teman pernah membuat peraturan kelas? Pernah membuat peraturan kelas? Biasanya dilakukan di awal tahun, betul? Dan sekarang semuanya sudah melakukan, betul? Sudah punya kesepakatan kelas? Nah, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Siapa yang punya contoh peraturan kelas? Bisa angkat tangan menunjukkan. Contohnya apa peraturan kelas? Saya. Oke, Zeni, saya. Peraturan kelas, contohnya apa? Berapa mau berapa? Oh ya, 1 boleh, 2 boleh. Silakan. Yang pertama, jika memecahkan barang di kelas berarti wajib mengganti. Wajib mengganti, oke. Yang kedua, jika tidak membawa buku, kalau hanya satu kali belum, itu masih peringatan. Tapi kalau berkali-kali, yaitu mencuci piring temennya sebanyak 5 kali. Oke. 5 piring ya? 5 piring. Iya, Ya. oke, 5 piring. Terus yang ketiga, sholat subuh lebih dari jam 5. Menulis tergantung berapa kali dia melaksanakannya. Al-Falaq plus artinya. Oke. Kalau hanya sekali ya sekali toh. Berkali-kali ya bisa surat Anas 1-20. Biasanya seperti itu. Lalu ketika pelajaran khusus saya PKN dan MTK, karena jika jam terakhir ngantuk boleh makan permen. Hanya permen, tapi tidak boleh permen yang ada sunduknya. Oh ya. Hanya permen biasa itu. Biar tidak ngantuk. Iya, biar tidak ngantuk. Intinya cuma itu. Iya. Tapi tidak boleh makan. Oh, tidak boleh makan. Makan permen boleh. Oh ya, hanya makan permen boleh. Oke. Tadi disebutkan jika tidak yang terakhir tidak boleh makan permen. Ada lagi? Boleh makan permen. Tidak boleh makan, bolehnya hanya permen gitu ya. Ada lagi mungkin peraturan kelas yang sudah jadi. Peraturan kelas di kelas dosen misalkan selalu mengisi buku harian. Selalu mengisi buku harian. Jika tidak mengerjakan PR, wajib menyusulkan keesokan harinya. Wajib menyusulkan keesokan harinya. Tergantung kesepakatan dengan guru mapel. Kemudian
jika tidak membawa buku dengan lengkap, maka wajib mencucikan piring temannya. Oh ya, tak kira jika tidak membawa buku lengkap maka boleh pulang gitu ya. Enggak ya? Nanti seneng nanti. Oke. Terus saling membantu. Tidak membuat gaduh ketika pelajaran. Tidak membuat gaduh pelajaran. Oke. Nah, ini yang sering kita buat ya, teman-teman. Peraturan kelas itu banyak mengandung kata tidak. Itu peraturan kelas. Akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu bahasanya kalimat positif. Tapi kalau peraturan itu bersifat kalimat negatif. Ada kata tidak. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu contoh peraturan. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas menjadi bagaimana? Nah, betul, membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita bawa ke keyakinan, bukan lagi ke peraturan. Itu ya. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, sama dengan murid-murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Sekarang, membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kebersihan, betul. Kita menggunakan helm saat kita naik motor, kita bonceng motor. Nilai kebajikan apa? Keselamatan, keamanan. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak. Itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Gitu nggih? Sudah? Masuk? Lanjut nggih? Selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya, teman-teman. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Kemudian belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, dan lain-lain. Ini yang harusnya kita tanamkan ke anak-anak, yaitu nilai-nilai kebajikan. Bukan lagi kita paksa dengan hukuman atau kita iming-imingi dengan penghargaan atau hadiah, tapi kita motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah, ini contoh kemarin kami membuat keyakinan kelas di kelas 1 nggih. Bisa terdengar nggak ya? Kemarin kami hanya minta anak-anak ketika setuju menuliskan huruf O sama K. Oke, karena belum bisa setuju. Oh, hurufnya apa dan sebagainya. Jadi kami meminta anak-anak menuliskan oke ketika mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelas. Tapi kalau untuk kelas 2 ke atas, mungkin kan bisa disampaikan siapa yang sepakat. Sudah bisa membaca juga. Jadi kemarin kami menyampaikannya, anak-anak coba buat peraturan kelas. Awalnya sama dengan membuat peraturan kelas ya. Awalnya sama. Tidak boleh mengejek. Nih, kemudian tidak boleh lari-lari di kelas. Awalnya anak-anak yang membuat. Jadi peraturan dan keyakinan itu dari anak-anak, bukan kita yang menentukan. Kita pancing, kita stimulus anak-anak untuk membuat. Ketika mereka sudah menyampaikan tidak boleh gojek, tidak boleh mengejek temennya, tidak boleh. Nah, dari kata tidak boleh kita buat menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas.
memang pada saat membuat keyakinan kelas, peran guru untuk membantu membuatkan menjadi kalimat positif. Begitu nggih teman-teman, keyakinan kelas sampun bisa dimengerti. Oke, insya Allah next bisa dilaksanakan nggih. Ini kesepakatan kelas 1 Anas kami ambil hari Rabu kemarin tanggal 21 Agustus. Selanjutnya, peraturan kelas biasanya bersifat kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas menjadi membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh mengejek teman. Kemudian berteman yang baik atau saling menghargai. Itu nggih. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira panjenengan tuh kebutuhannya apa sih? Kasih sayang, betul. Oke. Ada yang butuh kasih sayang, apalagi? Oke, ini pertama, dia langsung mantep kasih sayang. Berarti mungkin belum mendapatkan kasih sayang penuh. Oh, sudah. Kasih sayang. Apalagi? Dalam, Usfia, apa? Kebutuhan jenengan apa, Us? Rasa aman dan nyaman. Oh, rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman. Ada lagi? Diperhatikan suami, diperhatikan istri, mana ya boleh. Itu kebutuhan dasar. Apa? Penghargaan. Oh ya. Ada lagi? Nah, itu kita itu manusia. Anak-anak juga manusia nggih? Murid-murid juga manusia nggih? Sama seperti kita. Nah, jadi mereka juga punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini makan, sandang, papan. Nah, itu bertahan hidup. Ini bersifat biologis. Hanya satu ini yang bersifat biologis. Keempatnya ini bersifat psikologis. Ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tadi kasih sayang. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Panjenengan juga seneng kan kalau dibebaskan atau diberi kebebasan, seneng enggak? Oh, enggak seneng. Seneng. Anak-anak juga sama, teman-teman. Kemudian kesenangan. Panjenengan senang juga diberi kesenangan. Senang ya. Sama anak-anak juga. Apalagi murid-murid itu notabene mereka itu adalah bermain. Gitu ya. Apalagi usia SD ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis atau biologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima tadi sudah disampaikan ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Panjenengan ketika menjadi bagian dalam suatu kelompok itu seneng nggak? Terus merasa oh aku dihargai gitu. Merasa oh ternyata aku berperan gitu ya. Bukan baperan ya, tapi berperan. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Sama, anak-anak itu ketika diakui prestasinya, oh sudah hebat sekali, oh bagus, sudah bisa, sudah keren, itu juga seneng. Dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka juga pengen diberi pilihan, tapi terkadang kita sebagai guru tidak memberikan pilihan ya. Lah gimana nanti ya semuanya butuh pilihan gitu kan. Akhirnya pilihannya beda. Gitu. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Panjenengan tadi di awal ketika bisa tertawa hatinya seneng nggak? Lebih seneng tertawa atau cemberut? Cemberut? Tertawa. Oke, marilah kita tertawa dulu. Monggo silakan tertawa. Nah, gitu. Kalau Evita kemarin kalau di kelas, bagaimana Evita? Tertawa 3 kali. Gitu ya. Itu kalau di kelas 1 seneng banget anak-anak. Selanjutnya teman-teman yaitu tentang, nah ini 5 posisi kontrol guru. Oke. Kalau di dalam kelas pernah nggak punya masalah? Murid? Oh sering. Hampir tiap hari? Banyak, hampir tiap saat? Ya. Setiap hari ya, setiap saat.
anak-anak mempunyai permasalahan dan panjenengan harus menyelesaikan. Panjenengan biasanya apa yang jenengan lakukan? Nanti kita akan bicara 5 posisi kontrol guru ya. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, dan keempat sebagai teman, dan kelima sebagai manajer. Kira-kira, nah dari 5 kita tidak kupas satu persatu dulu, tapi saya akan bertanya dulu. Dari kelima posisi, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer, kira-kira yang paling ideal yang sebagai apa? Kalau sebagai penghukum, siswa akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya mungkin siswa akan menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Sebagai pemantau, siswa akan ketergantungan. Kalau tidak ada kita, ya sudah biasa aja. Kemudian sebagai teman, siswa akan menyesuaikan jika diawasi. Yang terakhir sebagai manajer akan menguatkan karakter siswa. Yang kita harapkan posisi yang mana? Sebagai kelima sebagai manajer. Apakah jenengan sudah memposisikan sebagai manajer? Kadang-kadang, alhamdulillah. Apakah sudah memposisikan sebagai penghukum? Kok semuanya tertawa, saya jadi malu deh. Apakah menjadi penghukum? Sering penghukum tuh ngasih hukuman gitu loh, itu penghukum. Terus kemudian yang tanya dengan mata melotot, kamu ngapain, misalnya kayak gitu. Siapa ada? Nah. Lah ya kita dengan siswa. Ini maksudnya kita ketika menangani masalah siswa. Gitu. Oh, sebagai teman. Oke, alhamdulillah sebagai teman itu berarti Mbok coba cerita sama Ustadzah. Itu sebagai teman. Itu ya. Oke, kita akan ulas satu persatu nggih. Tadi kita sepakat sebagai manajer. Nah, ketika sebagai penghukum, biasanya guru itu menunjuk atau menghardik. Menghardik itu biasanya dengan suara keras atau pelan. Keras, menghardik masuk ya pelan-pelan ya. Namanya bukan menghardik gitu ya. Terus kemudian ketika pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah panjang lebar. Kemudian sebagai teman itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu gini? Apa kamu gitu? Gitu ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur yang sudah kamu lakukan. 1, 2, 3. Oh ya sok-sok. Berarti ternyata juga sebagai pemantau gitu. Nah, yang manajer itu mengajukan pertanyaan. Ya. Selanjutnya guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu biasanya sebagai penghukum. Lek kowe orang ngaku, awas ya. Nah. Kemudian kalau pembuat masa bersalah, kamu tuh loh sudah membuat Ustadz itu kecewa. Nah, kayak gitu. Itu anak itu merasa bersalah teman-teman, tapi kita nggak pernah tanya, ya kan? Gitu kan? Terus kemudian sebagai teman, please lakukan demi Ustadzah, please lakukan demi Ustadzah, gitu kan? Kemudian kalau enggak gini, ya sudah, nanti Ustadzah bantu, itu sebagai teman. Kemudian memantau itu, kamu masih ingat apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah, ini tentunya berarti kita sudah membuat keyakinan kelas ya, sehingga anak-anak sudah tahu keyakinan kelas itu. Nah, ini tadi hasilnya ya, sudah kita sampaikan. Ketika kita sebagai penghukum, anak-anak itu akan memberontak. Kemudian ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah, kemungkinan siswa itu akan menyembunyikan atau berbohong. Ketika kita sebagai teman, mereka akan tergantung, nanti kan aku juga dibantu sama Ustadzah. Ketika kita sebagai pemantau, yaitu dia akan menyesuaikan, akan nggak ada Ustadzah, aku nggak diawasi. Nah, yang kita harapkan yaitu sebagai manajer, bahwa karakter itu sudah ada dalam diri murid atau siswa. Selanjutnya ini teman-teman yang panjenengan tadi tanyakan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu digunakan untuk penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ada 3 tahap atau 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3. Apa saja yang harus kita lakukan? Di tahap yang 1, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nih, contoh konkretnya nanti ada nggih. 3 restitusi. Menstabilkan identitas itu setiap orang kita bisa menyampaikan ke anak. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Ustadzah pun juga demikian. Ustadzah juga bukan manusia yang sempurna, pasti salah. Yang pertama. Kemudian bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Sehingga kita menggugah anak itu untuk bicara jujur. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kita bertanya alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih baik dari yang kamu lakukan sekarang? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, keyakinan khas apa yang akan kita sepakati kemarin? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Sebenarnya panjenengan sudah melakukan ini kan? Pernah bertanya kepada anak, apa alasannya melakukan itu? Pernah? Nah, sebenarnya jenengan itu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Tapi mungkin belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Gitu nggih? Jadi sebenarnya yang disampaikan di awal tadi semuanya sudah pernah melakukan, pernah menerapkan. Tapi sekarang kita berikan penguatan. Oh, ternyata ada tahap-tahapnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari ustadz saja, tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi kita akan mencari solusi. Itu nggih, teman-teman, itu untuk menstabilkan identitas. Coba nanti panjenengan praktekkan ini, kalimat-kalimat ini. Insya Allah berbeda dengan ketika kita menangani yang kemarin belum mengenal ini. Dan akan merasakan bedanya. Dan jenengan juga akan merasakan di hati itu juga tidak mendongkol gitu loh. Ya kan kadang kan mendongkol, muanyel, bocah ya soanyel, kene saya nganyel gitu kan. Kemudian apa meneh ra ngaku-ngaku, nah gitu kan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Ya, kemudian kamu patut bangga pada dirimu karena sudah melindungi dirimu. Misalkan itu bertengkar atau berkelahi. Tetapi ditambahi, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Apa misalkan, oh dengan teman tidak selalu emosi, mengedepan emosi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa, kebajikan apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu pengen menjadi orang seperti apa? Sudah ada gambaran? Karena kita akan praktek ini teman-teman. Sudah nggih? Kita akan praktek berkelompok 3-3. Nah, sip. Nah ini contohnya, saya akan putar dulu ya. Ini kemarin di kelas 1. Tapi kalau kelas 1 jawabannya ya seperti itu nggih. Lucu. Assalamualaikum Mas Dira sama Mas Fakih. Ustaz mau bertanya dulu ya. Ya. Kata Mas Dira lapor sama Ustazah. Mas Fakih melempar penghapusnya Mas Dira. Tapi sebentar. Terus yang kedua, Mas Dira juga bilang kalau Mas Dira marah-marah sama Mas Fakih. Nah, dari Mas Dira dulu. Kenapa Mas Dira marah-marah sama Mas Fakih? Karena lemparnya jadi terbelah jadi 4. Aku maunya jadi 2, nggak mau jadi 4. Kenapa kok tiba-tiba Mas Fakih melempar? Mas Fakih pinjem. Pinjam terus dilempar. Pinjem penghapusnya Mas Dira. Terus dilempar. Mas dilempar Fakih jadi 4. Oh ya, begitu. Terus Mas Fakih bener nggak pinjem penghapusnya Mas Dira? Bener, dijawab dong. Oh bener. Terus bener melempar waktu mengembalikan. Iya. Kenapa dilempar? Karena kenapa dilempar? Aku nunggunya sampai lama marah-marah. Oh, nunggu lama-lama marah-marah. Terus Mas Fakih? Lama menang. Mas Fakih karena dioyak-oyak gitu. Oh, dioyak-oyak terus akhirnya Mas Fakih melempar gitu. Oh ya, dengerin Ustazah, kita itu manusia.
Jadi berbuat salah itu biasa. Tetapi kita harus bisa memperbaiki. Paham? Kita tanya, marah-marah sama teman itu bagus enggak? Enggak. Soleh enggak? Melempar barang yang kita pinjam itu soleh enggak? Penghapusku aku pengen jadi Tidak, 2. kan? Aku pengen jadi 2, penghapusnya malah Jadi? dilempar sama Fakir jadi 4. Oh gitu. Jadi sekarang sudah tahu ya, kalau yang dilakukan itu tidak benar. Yang Tidak benar, yang benar mengembalikan bagaimana caranya? Dikasih. Sebentar, bagaimana Mas Fakir? Betul. Bagaimana caranya? Dikasih. Nah, terus kalau ngomong sama temennya, boleh nggak bentak-bentak? Harusnya bagaimana? Fakir kok lama banget. Oh gitu. Ngomongnya yang lah. Oke, kan pengen jadi anak yang bagaimana sih? Anak yang soleh. Terus anak yang baik. Oke. Berarti sekarang Mas Fakir minta maaf sama Mas Dira. Nah, terus berjanji tidak mengulang. Iya, bilang Mas Dira. Mas Dira maaf, nggak diulangi lagi. Oh, nggak diulang lagi. Mas Dira juga, aku juga Aku juga minta maaf ya. besok nggak diulangi. Besok aku nggak ulangi lagi. Oke, berteman itu harus yang baik. Apa soleh? Salaman kita akan berteman yang baik gitu. Yuk, kita akan berteman yang baik. ya. Oke gitu ya. Sip. Oke, terima kasih ya. Wah, terima kasih. Nah, mari kita berkelompok. Kita akan ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gunakan 3 tahap segitiga restitusi. Tadi apa yang pertama? Menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, oke, siap. 3 ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. 1 berperan sebagai murid, 1 berperan sebagai guru, berarti 1 sebagai Doni, 1 sebagai Bu Ambar, 1 sebagai pengamat. Nah, pengamatnya itu panjenengan menuliskan apakah 3 tahap dalam segitiga restitusi itu sudah dilaksanakan. Bisa dipahami? Oke, diulangi. Ada 1 kasus, kita akan berkelompok 3 orang. 1 sebagai Bu Ambar, 1 sebagai murid, 1 sebagai observer. Observer itu mengamati percakapan. Jadi tugasnya jenengan tuh bercakap-cakap. Berperan, 1 sebagai Doni, 1 sebagai Bu Ambar. Oke? Bercakap-cakap. Nah, 1 sebagai observer. Nanti yang sebagai observer kita akan berikan sticky note untuk menuliskan apakah 3 tahap restitusi itu sudah terlaksana. Gitu ya. Kita kelompokkan dulu sebentar kelompoknya dari sini. Do, re, mi. Do kelompok dengan do, re dengan re, mi dengan do. Do, re. Do, re. Do. Do, re, mi. Do, re. Do. Do, re. Do, mana? Do, re, mi, yo. Do, kan do. Tak apa-apa, yo, do, re, mi. Do, re, mi dulu berkumpul. Do dengan do. Do dengan do. Do dengan do. Do dengan do. Re dengan re. Mi dengan mi. Do mana do? Do. Ada berapa orang do? Do ada berapa orang? Do ada berapa orang? 4. Oke. 5. Ada yang do re. Re. Mana re?
Re. 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 Mi berapa orang? 5. Terus ini apa? 6. Oke, 3-3. Berarti 3-3. Yo 3-3. Yang apa? 3 apa toh? Oh, ini berapa? Ini 3. Ikut kamu 3 sama ini. Kamu 3. Ini Ismaila juga 2. Lah iki lho 3. 3 karo iki. Jenengan 3 karo iki. 3. Sik 3 pira? 3. Jenengan 3 karo iki. Wis. Wis 3. Jenengan 3 karo kuwi. Yo. Satu tentukan sebagai guru, satu ini untuk observer. Ini untuk observer. 3 itu untuk observer. Karo iki, karo sapa? Iki 3. Usandin karo iki, usandin karo Ustisa, kene 3 karo Ustisa karo Pak Fajar 3. Wis. Nyo 1 saya observer. Wis iki 3. Iki ya 3. Yang pira? Kuwi apa teh? Mlebu rene. 1 loro 3. Lagi kene pas 3 ya 3. Yang 3 jenengan wong loro karo Pak Putut 3. Pas. Yo. Pas. Ya, kene 1 observer. Saya sudah jelas ya. 1 sebagai Bu Ambar. Tentukan dulu 1 sebagai Bu Ambar, 1 sebagai kok Pak Putut Bu Ambar ya Pak Putut Doni. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang pertama, terus yang kedua, terus mesti kamu punya alasan melakukan hal itu. Terus nanti yang ketiga, terus kesepakatan yang telah dibuat. Besok tidak diulangi lagi. Jawab. Ya. Don, kenapa sih kok ini banyak siswa, banyak teman-teman kamu itu lapor sama ustazah karena ini kok sering minta makan itu kenapa? Aduh, ini lapar kok Bu. Lapor di rumah sarapan ya? Ya sarapan cuma sedikit. Oh gitu. Terus kenapa kok minta itu kenapa? Ya karena aku gak dikasih bekal sama ibu. Mas Doni, minta itu boleh, tapi kalau minta secara berlebihan kira-kira baik nggak? Saya nggak berlebihan kok Bu. Ya itu Kan cuma temenmu yang, sedikit. katanya temenmu yang pada minta itu seringnya dihabisin sama Doni. Enggak, emang aku dikasih kok, temenku nggak mau. Ya siapa minta? Ya awalnya minta terus dikasih. Kamu mintanya sebagian berapa yang misalkan bawahnya kue Enggak. 2, mau minta semua atau Cuman gimana? sedikit kok Bu. Sedikitnya seberapa? Sering Ya sedikit. Mas Doni boleh minta, tapi jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu berlebihan. Karena apa ya kan, kamu yang sudah bawa bekal untuk minta. Terus coba besok katakan sama mamamu, Ma, temen-temen pada bawa bekal, kok aku pengen ya Ma ya, kok aku sudah dibikinin. Aku tuh di rumah sendiri Bu. Ibuku itu mamaku kerja. Berangkatnya pagi. Iya, jadi saya itu cuman sama kakek pagi udah ke sawah. Berarti hebat, kamu jadi anak hebat, jadi anak tua, sudah apa namanya berangkat sekolah, udah ditinggal orang tua, tinggal sama kakek. Tapi di ini dong, apa namanya dicoba ditahan kalau pengen itu ya, mungkin boleh minta, tapi ya seimbang dengan sebagiannya. Jangan terlalu sering juga namanya. Iya Bu. Intinya boleh minta, tetapi tidak berlebih. Ya, Paham Doni? paham Bu. Benar apa salah? Salah. Salah. Iya. Nah, kamu udah tahu salah. Nah, terus sekarang kamu besok mau aku mau bingung juga. Perbuatan yang salah toh. Lah, itu kamu lakukan besok lagi? Iya. Enggak. Lah kenapa nggak dilakukan? Takut dosa. Nah, seperti itu. Boleh kamu mengambil barangnya, tetapi besok harus izin sama yang punya. Seperti itu. Berjanji sama ustazah tidak diulangi. Ya, tidak hanya iya-iya saja, tapi dilakukan. Serius? Kan kamu sudah
kita sudah punya kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bahwasanya kalau kita mau meminjam barang itu harus dengan izin yang pemiliknya. Nah sekarang kamu temui Mbak, siapa namanya? Mbak Indah, bilang kalau kamu yang mengambil dan minta maaf ya. Tidak diulangi ya. Janji? Janji. Ya, sampun. Minta satu kesepakatan di awal sebagai observer tadi. Ya peraturan itu bukan peraturan ini. Keyakinan di awal kesepakatan kalau mengambil barangnya harus apa? Harus kesepakatan. Oh, satu orang sebagai observer. Usita? Ya. Ya. Satu tapi. Usita. Apa yang tadi sudah dilakukan dalam kelompok? Sebagai kamu mau jadi seperti apa besok? Apakah orang yang jujur? Apakah orang monggo silakan. Boleh dari tempat atau Hah? dari sini aja lihat. Hah? Kok ini? Oke, kalau yang saya amati dari percakapan antara Usdiah dan Usidun tadi sudah. Ya, siapa sebagai siapa? Usdiah sebagai Doni, Usidun sebagai Bu Ambar. Bu Ambar, oh ya. Tadi dari percakapan yang sudah terjadi sudah ada tiga tahapan segitiga restitusi. Dia sudah menstabilkan identitas dengan cara Ustazah juga pernah melakukan kesalahan, jadi sekarang Doni minta maaf ya sama teman-teman, seperti itu. Terus sudah ada validasi tindakan yang salah, seperti kenapa kamu melakukan itu, menanyakan perbuatan itu benar atau salah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Bu Ambar tadi sudah mengingatkan Doni tentang kesepakatan kelas yang dulu pernah disepakati bahwa tidak boleh meminta makanan tanpa izin. Berikan tepuk tangan. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada tahapan dalam segitiga restitusi. Sekarang tolong yang tadi sebagai murid satu orang. Pak itu siapa Pak itu? Pak Jar sebagai murid. Bagaimana perasaannya sebagai murid ketika ditanyainya dengan tahapan segitiga restitusi? Gimana tadi, Us? Perasaannya, tadi kan sebagai murid, berperan sebagai murid. Nah, perasaannya bagaimana ketika ditanyai dengan urutan tahapan-tahapan segitiga restitusi? Perasaannya jadi lebih tahu perbuatan apa yang saya lakukan, kenapa itu salah, terus responnya dari Bu Retno tadi seperti apa. Bu Ambar. Oh, Bu Ambar. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan nantinya. Gitu. Ya, siap. Oke, tepuk tangan teman-teman. Tapi sebagai murid merasa, oh aku jadi tahu letak salahku di mana. Dan merasa ketika berbicara itu juga menyampaikan mungkin lebih enak gitu ya ketika ditanya dengan tadi tahapan-tahapan. Kemudian yang sebagai guru satu orang. Oke, sebagai guru. Sebagai guru. Sebagai guru tadi kita jadi tahu bagaimana mengatasi atau menanyakan sehingga tidak menyakiti anaknya dan sadar bahwa hal yang dilakukan itu tidak benar dan anak menjadi tahu bagaimana yang benar dan selanjutnya seperti apa begitu. Ya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadi ya, dan ketiganya berperan. Ada yang sebagai guru, ada sebagai murid, dan ada sebagai observer. Oke, terakhir sebelum kita tutup ada refleksi. Saya akan minta tolong 4 orang yang tadi mungkin belum berbicara ya, jadi biar berbicara di depan. Ada 4 orang. Kita refleksi dengan menggunakan 4P. P yang pertama peristiwa yang dialami, P yang kedua perasaan
mengikuti kegiatan ini, 3 pelajaran yang didapatkan, dan keempat penerapan yang bisa saya lakukan di kemudian hari. Peristiwa, yuk P yang pertama siapa? Oh nggih, monggo sini. Waduh. Peristiwa. Oke, siap, monggo sini. Rasidu sekali. Terima kasih atas waktu yang diberikan Us untuk peristiwa yang dialami, karena saya tadi berperan sebagai observer. Nah, di sini saya mengambil hikmah bahwa membangun sebuah keyakinan itu memang tidak mudah, karena yang pertama adalah bagaimana kita berperan sebagai seseorang yang menjadi fasilitator untuk melayani siswa, karena beragam karakter ini, sehingga tadi berada di peristiwa yang saya hanya melihat dan juga saya menilai. Nah, ternyata jadi penilai itu juga lebih mudah daripada menjadi aktornya. Nah, yang saya alami itu menjawab yang nomor 1. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih, kita berikan aplaus, tepuk tangan ya teman-teman. Dan yang kedua, perasaan saya mengikuti kegiatan ini. Iya, kegiatan hari ini hari ini. Oke. Perasaannya bagaimana? Perasaannya di sini agak lebih lega dan sadar ya usia, bahwa ketika kita menghadapi masalah itu istilahnya kita kan biasanya mengedepankan emosi ya, kayak nyalah-nyalah kayak anak gitu, padahal anak itu perlu sekali kayak perlindungan, kenyamanan gitu antara yang salah dan yang tidak salah gitu. Itu yang saya rasakan sih setelah ikut kombel ini. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, refleksi yang ketiga, yaitu pelajaran yang saya dapatkan. Pelajaran yang saya dapatkan. Pelajarannya apa yang didapatkan? Pelajaran yang saya dapatkan. Monggo. Sebut. Pelajarannya tentang apa hari ini tadi? Pelajaran yang saya dapatkan adalah jadi tahu ya, maksudnya untuk tahap-tahap menyelesaikan masalah anak itu ternyata ada tahapan. Iya, tahapan-tahapannya tadi kan ada 3 ya tadi ya usia. Nah itu kemudian tidak selalu menyalahkan anak dengan memberikan kata negatif tadi, tapi juga ada motivasi dan lain-lain. Kemudian juga kita juga di sini saya lebih ke ini ya, yang validasi tindakan yang salah itu ternyata dari sebuah kesalahan itu di situ ternyata anaknya latar belakangnya itu seperti apa, kita juga jadi tahu ya, seperti itu. Jadi pelajaran hari ini keren, luar biasa sekali. Kami jadi tahu bisa menyelesaikan masalah dengan anak, dan intinya adalah tidak selalu menyalahkan anak. Iya, jadi kita harus tahu latar belakangnya tadi ya. Gitu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu penerapan yang bisa saya lakukan, atau saya akan melakukan apa setelah itu. Yang terakhir nomor 4. Ya, penerapan yang bisa saya lakukan terkait dengan masalah ya tadi ada restitusi, segitiga restitusi. Ya ada itu. Terus mengurangi kata tidak dalam kesepakatan kelas, karena memang pengaruhnya banyak kalau kita menggunakan kata tidak dengan kalimat diganti dengan kalimat positif. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Tepuk yang terakhir, aplaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selesai sudah kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih, salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. SD Muhammadiyah Klaten Utara. Menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terlaksana aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.